Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari adanya video ini yaitu untuk menjelaskan refleksi pembelajaran dari pendidikan nilai dan moral. Perlu kita ketahui bahwa nilai pada hakikatnya yaitu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku, baik disadari maupun tidak disadari. Selain itu ada moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan, tabiat, dan kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Selanjutnya yaitu ada pentahelix yang artinya pihak-pihak yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan nilai dan moral yang ada di Indonesia. Yang pertama itu yaitu ada pemerintah. Nah, pemerintah sendiri mempunyai peran penting dalam pembangunan nilai dan moral. Salah satunya yaitu dengan pengadaan mata pelajaran yang diharapkan dapat membangun karakter generasi bangsa seperti dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama di setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu masyarakat. Pihak masyarakat sendiri mempunyai peranan yang tidak kalah penting karena dalam bermasyarakat kita dapat mengaplikasikan secara langsung dari nilai dan moral yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang ketiga yaitu pihak akademisi. Pihak akademisi sendiri mempunyai tanggung jawab sebagai akademis untuk mengajarkan nilai dan moral kepada generasi penerusnya agar tercipta karakter generasi yang diharapkan oleh pemerintah dalam pembangunan pendidikan nilai dan moral bangsa sendiri. Di jajaran keempat yaitu ada pengusaha atau pebisnis atau juga pemodal yang mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui nilai-nilai yang ada di sekitarnya yang dapat membantu proses tercapainya pembangunan pendidikan nilai dan moral yang diharapkan oleh negara. Yang terakhir yaitu ada media. Dengan kekuatan media, kita dapat menyebarluaskan apapun dengan mudah. Kekuatan media juga sangat kuat, apalagi pada masa sekarang yaitu masa teknologi yang sudah sangat maju, bisa sangat berpengaruh untuk menyebarkan pembelajaran nilai dan moral agar orang dapat dengan mudah mengakses setiap pembelajaran pendidikan nilai dan moral itu sendiri. Lalu, apa sih peran yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa agar pencapaian pembangunan pendidikan nilai dan moral dapat berhasil dilakukan? Jawabannya adalah salah satu peran yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa maupun sebagai pelajar yaitu mempelajari apa pentingnya nilai dan moral agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pertanyaan selanjutnya akan muncul seperti mengapa nilai perlu diajarkan atau perlukah nilai itu diajarkan? Seorang ahli yang bernama Herman berpendapat bahwa nilai tidak semata-mata ditangkap dan diajarkan, tetapi lebih jauh dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi, dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Selain Herman, ada juga ahli lain yang berpendapat dan dapat digolongkan ke dalam dua aliran. Yang pertama yaitu ada aliran relativisme dan yang kedua ada aliran kebebasan. Yang pertama yaitu aliran relativisme. Menurut aliran ini, nilai tidak bisa diajarkan karena pada hakikatnya nilai bersifat relatif, subjektif, temporer, dan situasional. Dan yang kedua yaitu ada aliran kebebasan. Menurut aliran ini, nilai tidak perlu bahkan tidak boleh diajarkan karena bertentangan dengan kodrat kebebasan dasar manusia untuk menentukan pilihannya secara bebas dan secara mandiri. Kesimpulannya, pendidikan nilai dan moral merupakan salah satu mata pelajaran dasar yang harus ditanamkan sejak dini agar dapat membentuk karakter generasi bangsa yang siap membawa perubahan terhadap bangsanya sendiri di kemudian hari.